bantuan dari sendi atau otot? Ya. Teman-teman tahu nggak kalau jari itu bisa diputar, bisa digerakkan, itu kenapa? Nah, betul, benar-benar. Jadi jari bisa diputar atau digerakkan karena ada bantuan dari sendi-sendi. Jadi, oleh karena itu saat kita menulis, kita memegang sesuatu, itu bisa dikontrol karena ada bantuan dari sendi-sendi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan peserta didik akan mendemonstrasikan sendi-sendi, bagian sendi dan otot. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem gerak, bagian, sendi, dan otot. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sendi? Sendi adalah bagian yang menghubungkan antar tulang dan membantu tubuh untuk bergerak. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi, teman-teman. Nah, di dalam sistem rangka manusia terdapat 3 jenis. Yang pertama ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Apa sih sinartrosis? Nah, sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh satu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, contohnya dari sinartrosis itu adalah tulang tengkorak. Jadi, tulang tengkorak kepala kita itu tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari sendi. Lalu, amfiartrosis. Amfiartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kaki lambung sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Yang contohnya itu ada di tulang tulang rusuk atau tulang pinggang. Lalu diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Nah, contohnya itu seperti lengan, siku, lutut, pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu adalah bagian dari diartrosis. Nah, teman-teman tahu nggak cara membedakan dari sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis? Apa sih bedanya dari 3 tersebut? Ada yang bisa? Nah, ini lebih agar ingatannya lebih enak. Sinartrosis itu tidak bisa bergerak. Jadi itu kuncinya. Kalau sinartrosis berarti tidak bisa bergerak. Kalau amfiartrosis itu sedikit. Kalau diartrosis itu bisa digerakkan secara bebas. Nah, sendi yang bersifat diartrosis ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Nah, sendi engsel itu cuma bisa satu arah aja, teman-teman. Jadi dia tuh tidak bisa banyak arah atau berputar juga tidak bisa. Nah, sedangkan sendi putar adalah hubungan antara dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu mengitari tulang lainnya sehingga memungkinkan gerakan rotasi. Jadi letak sendi putar itu berada di leher. Jadi oleh karena itu kepala kita bisa menengok kiri, kanan, terus berputar kayak gitu. Lalu ada sendi yang ketiga itu ada sendi pelana, teman-teman. Nah, sendi pelana ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Jadi seperti diputar, terus dia tidak cuma bisa berputar aja, ditekuk gitu. Oleh karena itu dia
pelana. Selanjutnya ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini adalah bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Jadi dia tuh bisa digerakkan ke segala arah. Sedangkan sendi luncur atau sendi geser, dia tuh sendi yang memungkinkan suatu tulang melakukan gerakan meluncur atau menggeser pada bidang tulang lainnya. Sendi kondyloid terjadi di antara dua tulang permukaan yang berbentuknya oval. Nah, teman-teman bisa lihat nih letak sendi yang bersifat diartrosis. Nah, sendi putar ada di leher, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi bulung, dan sendi luncur. Teman-teman bisa lihat nih di mana letaknya. Nah, kita memasuki otot. Apa sih otot itu? Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu otot? Ya, benar sekali. Otot itu merupakan alat gerak yang aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek dan relaksasi memanjang atau kembali ke ukuran yang semula. Nah, otot ini ada 40% di dalam tubuh kita. Otot juga dapat menggerakkan tulang. Oleh karena itu, tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya kerjasama dari otot. Nah, di dalam otot itu melekat pada tendon. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tendon. Nah, ini yang dinamakan tendon. Nah, otot manusia ini mempunyai 4 sifat atau kemampuan. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau menegak. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Kemudian ada kemampuan elastisitas atau kekenyalan, dan keempat, kepekaan terhadap terangsang atau iribilitas. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada macam-macam otot. Ada 3, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot lurik, kenapa sih dibilang otot lurik? Nah, karena dia bentuknya dan warnanya itu berselang-seling sehingga terlihat seperti lurik. Nah, sedangkan otot polos, teman-teman bisa lihat nih otot polos, dia tidak berlurik seperti otot lurik. Sedangkan otot jantung, kalau otot jantung beradanya di bagian jantung untuk memompa jantung, untuk memompa darah. Nah, ini dia ketiga macam otot. Nah, mekanisme kerja otot itu ada 3, yaitu kontraksi otot, seperti yang tadi Ibu bilang, ada kontraksi otot, relaksasi otot, dan kelelahan otot. Nah, kalau kontraksi otot itu gimana sih, Bu? Nah, kontraksi otot itu suatu proses di mana otot mengalami penyempitan atau dia itu terasa tertarik, seperti tadi pemerasan tadi. Sedangkan relaksasi otot adalah proses yang terjadi sebaliknya, di mana otot menjadi lebih longgar atau lebih elastis. Sedangkan kalau kelelahan otot dapat didefinisikan sebagai lemahnya kinerja otot akibat aktivitas yang berat. Jadi teman-teman sering nggak sih ngerasa kalau habis olahraga itu capek? Sering. Itu karena adanya kelelahan otot, teman-teman. Nah, ini ada sifat kerja otot. Yang pertama yaitu ada antagonis dan sinergis ya teman-teman, bukan protagonis ya. Jadi kalau antagonis itu artinya tuh melawan. Nah, kalau orang antagonis itu melawan ya. Cara kerja sifat antagonis ini melibatkan 2 otot yang jika salah satu ototnya berkontraksi, maka otot lainnya relaksasi. Jadi sebaliknya ya antara otot antagonis dan sinergis. Nah, begitu juga saat sinergis bekerja, beberapa kelompok
memilih kerja bersamaan menjalani fungsi tertentu. Cara sifat yaitu kalau dia misalnya otot-otot yang terdapat pada pergelangan tangan dan tapak tangan yang selalu bekerja seirama. Nah, di sini ada 3 sumber energi gerak otot. Ada ATP, keratin, fosfat, dan glikogen atau gula atau gliko. Nah, kalau ATP itu nantinya akan terurai menjadi ADP. Kalau keratin fosfat ini nantinya akan terurai menjadi keratin dan fosfat dan menjadi energi. Kalau yang glikogen, gula yang berbentuk glikogen ini akan dilarutkan menjadi laktositogen, kemudian diubah kembali menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lagi di rumah ya. Di sini Ibu sudah memberikan link video pembelajaran. Jadi teman-teman bisa mengulas kembali pembelajaran pada hari ini nih. Ada 6 link videonya. Nah, Ibu mau tanya, apakah sudah mengerti atau ada yang ditanyakan nih teman-teman? Untuk materi pada sistem gerak ini. Baiklah, sepertinya cukup ya teman-teman. Nah, Ibu mau tanya, waktu Ibu menjelaskan ini, kalian pernah berpikiran tidak? Kalau kalian pernah merasakan sesuatu atau di bagian otot, di bagian sendi saat melakukan olahraga? Pernah. Apa itu Rahma? Kesleo. Nah itu kira-kira kenapa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Rahma, Ibu akan memberikan LKPD sekaligus kalian akan membentuk kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang telah Ibu jelaskan tadi. Apa aja sih gangguan-gangguan pada sistem otot manusia? Jadi Ibu minta untuk kalian berhitung 1 sampai 3. Dimulai dari Risma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, untuk kelompok 1 yang pilih angka 1 di kelompok 1, di nomor 2 begitu selanjutnya ya. Kalian dari kelompok 3. Baik, Ibu akan memberikan lembaran LDP yang diikuti pada hari ini ya. Ibu memberikan waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi ya. Biasanya 45 menit ya. Karena waktunya sudah habis, untuk yang akan presentasi pada sore hari ini adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan depan yang melakukan presentasi. Coba untuk mempresentasikan tugas diskusi pada hari ini. Teman-temannya udah nungguin mau presentasi juga. Di sini
kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ada Hadiza Amalia, ada Sitania Nuresa, dan saya sendiri Syifa Anggama. Waktunya sudah mau habis nih. Ibu mau meminta salah satu teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan pada sore hari ini. Tiga jenis hubungan antar tulang yaitu ada sinaptrosis, antiartrosis, dan diartrosis. Terima kasih, Nabri. Mengerjakan post-testnya ya teman-teman. Jadi untuk materi minggu depan adalah sistem peredaran darah. Ibu akan mengirimkan materi tentang sistem peredaran darah di Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa belajar di Google Classroom. Soal materi PPT Ibu akan berikan ke Google Classroom. Baik, Ibu. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, menuntut ilmu memang terkadang membuat kita jenuh, lelah yang tidak ada habisnya. Tapi menyerah pada rasa lelah hanya akan berakhir dengan penyesalan. Jadi teman-teman milih lelah atau tetap belajar nih walaupun lelah? Tetap belajar. Bener nggak nih? Masih yang sudah hadir pada sore hari ini, walaupun sorenya hujan, tadi panas, habis itu hujan, kalian tetap semangat untuk mengejar ilmu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.